Selamat bertemu kembali anak-anak kami siswa dan siswi SMP kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Tetapi pertemuan ini kita hanya khusus mengenal bentuk aljabar. Mulai dari pengertian dan apa saja yang ada di dalam bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar 2x. Yang lainnya 4x kurang 3. Ada lagi bentuk aljabar yang lebih panjang, 5x tambah 2y kurang 1. Ketiga bentuk ini merupakan contoh dari bentuk aljabar. Nah, dari pengertian bentuk aljabar dan contoh yang sudah tadi diberikan, maka pada bentuk aljabar terdapat variabel, koefisien, konstanta. Nah, pada bentuk aljabar bisa saja bentuk itu hanya mengandung salah satu dari ketiga ini, atau mengandung dua, atau mengandung semuanya. Di dalam bentuk aljabar, kita juga mengenal istilah suku dan suku sejenis. Apa pengertian kelima ini? Mulai dari variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis. Yang pertama, variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf beserta pangkatnya. Koefisien adalah angka pengali konstan terhadap variabel. Jadi koefisien ini sangat erat hubungannya dengan variabel. Nah, berarti koefisien ini adalah angka yang menyertai variabel. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu model tertentu. Jadi konstanta ini adalah bilangan tanpa diikuti variabel. Tadi variabel adalah huruf beserta pangkatnya. Contoh 5x kurang 6. Ini bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar ini, yang mana variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta? Variabel pada bentuk ini adalah x, karena huruf di situ adalah x. Koefisien dari x sama dengan 5. Jadi koefisien ini kita tentukan koefisien dari variabel apa? Nah, karena variabelnya x, maka koefisien x sama dengan 5. Konstantanya adalah bilangan tanpa disertai variabel. Berarti konstantanya minus 6. Contoh yang lain, 2x kurang 3y tambah 5. Nah, variabelnya di sini adalah x dan y. Ya, hurufnya adalah x dan y. Kemudian koefisiennya. Jadi karena variabelnya ada 2, maka koefisien kita nyatakan dari keduanya itu. Koefisien x sama dengan 2, koefisien y sama dengan minus 3. Konstantanya adalah 5. Ingat tadi konstanta adalah bilangan tanpa disertai variabel. 3a. Variabelnya adalah a. Koefisien a sama dengan 3. Nah, konstantanya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada pada bentuk aljabar itu merupakan bilangan tanpa disertai variabel. Contoh lain, 5a kuadrat kurang 3a tambah 2b kurang b kuadrat kurang 6. Nah, variabelnya di sini banyak ya. Ada a kuadrat, a, b, b kuadrat. Jadi variabelnya ada 4. Nah, karena tadi variabel adalah huruf beserta pangkatnya. Nah, koefisien, maka kita nyatakan koefisien masing-masing variabel. Koefisien a kuadrat 5, koefisien a minus 3, koefisien b 2, koefisien b kuadrat sama dengan minus 1. Pada koefisien b kuadrat itu minus 1 tidak tertera pada bentuk aljabar. Kenapa?
Karena jika koefisiennya 1 ataupun minus 1, angka satunya pada penulisan bentuk aljabar itu tidak dituliskan. Konstantanya adalah minus 6. Ya, sekarang kita masuk kepada suku dan suku sejenis. Karena di dalam bentuk aljabar, kita juga mengenal apa yang namanya suku dan suku sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, berarti suku itu adalah variabel dan koefisiennya. Selain itu adalah konstanta juga. Nah, untuk menentukan berapa banyak suku pada bentuk aljabar dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Nah, berdasarkan banyaknya suku, maka bentuk aljabar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, monomial. Monomial adalah bentuk aljabar yang memiliki satu suku saja. Yang kedua, binomial. Binomial adalah bentuk aljabar yang memiliki dua suku. Trinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki 3 suku. Terakhir, polinomial itu bentuk aljabar yang melebihi dari 3 suku. Coba perhatikan 5x kurang 6. Nah, 5x kurang 6. Ini ada berapa suku? Kita lihat tadi, perhatikan banyaknya suku dibatasi atau dipisahkan oleh operasi tambah atau operasi kurang. Nah, di sini ada 5x kurang 6. Berarti ada dua suku. Yang pertama 5x, yang kedua minus 6. Jadi bentuk aljabar ini binomial. Yang kedua, 2x kurang 3y tambah 5. Ada kurang, ada tambah. Berarti ada 3 suku. Yang pertama 2x, dilanjutkan minus 3x, yang terakhir 5. Jadi bentuk aljabar ini disebut trinomial. Yang ketiga 3a. 3a hanya memiliki satu suku, yaitu hanya 3a. Maka ini disebut monomial. Yang terakhir 5a kuadrat kurang 3a tambah 2b kurang b kuadrat kurang 6. Ini adalah bentuk aljabar yang memiliki 5 suku. Jadi bentuk aljabar ini namanya polinomial karena melebihi dari 3 suku. Yang pertama sukunya adalah 5a kuadrat, yang kedua minus 3a, yang ketiga 2b, yang keempat minus b kuadrat, dan yang terakhir minus 6. Kita lanjut kepada suku sejenis. Suku sejenis adalah suatu suku. Jadi suku sejenis itu adalah suku-suku yang sejenis ya. Suatu suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Atau suku konstanta dalam aljabar. Jadi suku sejenis ada beberapa suku dijabarkan. Yang mana suku sejenis dari suku-suku itu kita perhatikan dari variabelnya, dari huruf-hurufnya. Hurufnya harus sama dan pangkat huruf itu pun harus sama. Jadi tidak boleh hurufnya sama, pangkat huruf berbeda, itu tidak sejenis. Kemudian yang sejenis adalah koefisien, konstanta dengan konstanta. Nah, contoh 3x kurang 4y tambah 2y kurang x tambah 5. Nah, perhatikan mana huruf-huruf yang sama. Itulah yang sejenis. Tetapi huruf itu juga memiliki pangkat yang sama. Jadi yang sejenis di sini adalah 3x dan minus x. Yang kedua, minus 4y dan 2y. Yang kedua, 5a kuadrat b tambah 3a kuadrat kurang 2b kuadrat a kurang 4a kuadrat b kurang a kuadrat. Di mana dari barisan suku-suku ini yang merupakan suku sejenis? Nah, lihat, hurufnya harus sama.
pangkat huruf juga harus sama. Nah, yang pertama kita lihat variabelnya ya. A kuadrat B. Cari A kuadrat B. Ada nggak yang lain A kuadrat B? Nah, ternyata ada. 5 dan minus 4 sana. Itu sejenis. Kemudian cari A kuadrat. Apakah ada A kuadrat yang lain? Ada, yaitu 3A kuadrat dan minus A kuadrat. Kemudian B kuadrat A. Adakah yang lain daripada minus 2B kuadrat A? Tidak ada. Berarti yang sejenis dengan B kuadrat A tidak ada. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, menyederhanakan bentuk aljabar. Ya. Untuk menentukan banyak suku pada bentuk aljabar, terlebih dahulu pastikan bentuk aljabar tersebut dalam bentuk paling sederhana. Menyederhanakan bentuk aljabar adalah sebenarnya menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Contoh, 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 9. Nah, pada awalnya bentuk aljabar ini ada 6 suku, yaitu 3x kuadrat minus 5x, 7 minus 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Tetapi jika disederhanakan, maka bentuk aljabar ini tidak lagi menjadi 6 suku. Kenapa? Karena di dalam bentuk aljabar ini terdapat suku-suku yang sejenis. Apa saja suku yang sejenis? 3x kuadrat dan minus 2x kuadrat. Nah, yang sejenis itu kita sederhanakan. Sederhanakanlah 3x kuadrat kurang 2x kuadrat. Cara menyederhanakannya adalah koefisiennya yang kamu operasikan. Berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Variabelnya tetap x kuadrat. Berarti 1x kuadrat. Nah, ingat, jika koefisien 1 pada penulisan matematiknya tidak ikut disertakan. Jadi kita cukup menyebutnya dengan x kuadrat. Yang kedua yang sejenis adalah minus 5x dan 4x. Jadi karena dan 4x tidak ada minus 4x, maka ini artinya kita jumlahkan. Berarti minus 5 tambah 4 adalah minus 1. Variabelnya tetap, berarti minus 1x. Ingat tadi, kalau koefisiennya 1, tidak dituliskan. Jadi penulisannya adalah minus x. Yang sejenis lagi adalah konstanta. 7 adalah konstanta, minus 9 adalah konstanta, maka kita dekatkan 7 kurang 9 sama dengan minus 2. Jadi setelah disederhanakan soal tadi, ya, hasilnya adalah x kuadrat kurang x kurang 2. Jadi setelah disederhanakan sukunya menjadi 3. Atau biasanya penulisannya, biasanya ya, ini dituliskan menjadi seperti ini. 3x kuadrat kurang 5x tambah 7 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 9. Itu soalnya sama dengan, nah, yang sejenis kita dekatkan. 3x kuadrat kurang 2x kuadrat, itu sejenis. Setelah itu diteruskan yang sejenis yang lain. Kurang 5x tambah 4x, itu sejenis. Kemudian dilanjutkan yang sejenis yang lain. Tambah 7 kurang 9. Sehingga hasilnya adalah tetap x kuadrat kurang x kurang 2. Yaitu memiliki 3 suku. Inilah yang namanya 6 suku menjadi 3 suku. Kenapa bisa terjadi? Karena di dalamnya adalah terdapat suku-suku yang sejenis. Demikian anak-anak kami, semoga ini dapat memotivasi kalian untuk memahami apa itu bentuk aljabar.